Perkenalkan, nama saya Filda Desmohajis Tanggang dengan NIM 01031482225004. Saya dari Prodi Akuntansi asal D3. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang akuntansi minyak dan gas untuk memenuhi nilai UTS saya. Di sini saya akan menjelaskan materi apa itu minyak dan gas. Minyak dan gas bumi adalah sumber daya alam yang tersimpan di bawah permukaan bumi dan berbentuk cair maupun gas. Minyak dan gas bumi berada di dalam pori-pori batuan pada suatu kolam di perut bumi yang disebut reservoir. Minyak dan gas bumi terdiri atas senyawa kompleks. Perbedaan antara minyak dan gas alam bahwa minyak merujuk pada campuran hidrokarbon yang cair pada suhu kamar, sedangkan gas adalah campuran gas yang terbentuk dari sisa-sisa fosil terpendam dalam bumi. Gas dapat dikaitkan dengan minyak atau ditemukan sendiri. 3 faktor utama dalam pembentukan minyak dan gas bumi yaitu bebatuan asal source rock, perpindahan hidrokarbon dari bebatuan asal menuju bebatuan reservoir, dan ketiga adanya jebakan entrapment geologis. Komponen pendukung terbentuknya minyak bumi berasal dari organisme tumbuhan dan hewan berukuran sangat kecil. Kelebihan gas dibandingkan bahan bakar minyak. Bahan bakar gas memiliki keunggulan daripada bahan bakar minyak, diantaranya emisi lebih rendah. Hal ini disebabkan bahan bakar gas memiliki pembakaran yang lebih bersih dibandingkan dengan bahan bakar minyak karena rantai karbon bahan bakar gas lebih pendek dibandingkan bahan bakar minyak, sehingga memiliki angka oktan yang lebih tinggi dari bahan bakar minyak. Keunggulan minyak dan gas bumi yaitu mempunyai nilai kalor yang tinggi, menghasilkan berbagai macam bahan bakar. Minyak bumi dapat menghasilkan berbagai macam minyak pelumas. Minyak bumi dapat dipakai sebagai bahan batu petrokimia, misalnya bahan tekstil dan bahan plastik. Sifat dan karakteristik industri minyak dan gas berbeda dengan industri lainnya. Pencairan atau eksploration. Sifat dan karakteristik industri minyak dan gas bumi berbeda dengan industri lainnya. Pencairan atau eksploration. Minyak dan gas bumi merupakan kegiatan untung-untungan atau gambling, karena meskipun telah dipersiapkan secara cermat dengan biaya yang besar, tidak ada jaminan bahwa kegiatan tersebut akan berakhir dengan penemuan cadangan minyak. Berhubung minyak dan gas bumi merupakan usaha yang memerlukan teknologi tinggi, padat, modal dan syarat resiko, maka diperlukan pengelolaan yang benar-benar profesional. Berbeda dengan pencairan atau eksplorasi, kegiatan refinery tidak banyak berbeda dengan kegiatan pengolahan pada industri yang lain. Sedangkan usaha tanker merupakan bagian khusus dan usaha perkapalan. Dalam industri perminyakan terbuka kemungkinan untuk menggalang kerja sama antara beberapa perusahaan untuk mengolah suatu cadangan minyak, baik dalam bentuk kerjasama permodalan maupun operasi bersama. Di Indonesia yang mendapatkan hak untuk mengolah minyak dan gas adalah Pertamina, sedangkan perusahaan penambangan minyak dan gas hanyalah sebagai kontraktor Pertamina. Biaya-biaya yang dikapitalisasikan. Biaya-biaya yang dapat dikapitalisasikan umumnya adalah biaya-biaya modal. Unsur-unsur biaya ini akan berada antara perusahaan-perusahaan yang menerapkan metode SE, metode FC, dan production sharing contract. Accounting effort. Biaya-biaya
yang dapat dikapitalisasikan ini mengikuti definisi biaya yang dapat dikapitalisasikan dengan metode successful effort. Biaya-biaya tersebut diantara lain adalah yang pertama ada biaya akuisisi, yang kedua ada biaya eksplorasi, biaya eksplorasi sumber sukses, yang ketiga ada biaya pengembangan sumur kering, yang keempat ada biaya pengembangan sumur sukses. Biaya-biaya yang dibebankan. Biaya-biaya yang dibebankan umumnya merupakan biaya-biaya yang dibebankan sebagai operating cost pada tahun berjalan yang meliputi yang pertama ada biaya non kapital tahun berjalan, upah dan gaji barang dan jasa untuk biaya non kapital tahun berjalan. Yang pertama ada upah dan gaji barang dan jasa untuk kegiatan operasi sumur minyak. Yang kedua ada administrasi kantor dan administrasi umum lainnya. Yang ketiga ada upah dan gaji, barang dan jasa dalam kegiatan pemboran sumur minyak untuk mencapai cadangan yang telah terbukti atau profit reserves, yakni dalam kegiatan development drilling. Pengeluaran untuk pengembangan seperti pemboran dan pendirian fasilitas produksi pada sebuah sumur akan dikapitalisasikan jika ternyata terdapat sumur yang sedang dibor tersebut kering, maka biaya yang terjadi akan dibebankan pada tahun berjalan. Jika pengembangan dan pendirian fasilitas produksi sudah selesai dan mulai diproduksi minyak dan gas, maka pengeluaran selanjutnya dikategorikan sebagai biaya produksi yang harus dibebankan ke laba rugi tahun berjalan. Pengeluaran untuk peralatan dan penggantian alat-alat atau mesin produksi yang dapat memperpanjang umur peralatan atau mesin akan dikapitalisasikan dan menjadi bagian dari subjek penyusutan terhadap perusahaan yang baru mulai kegiatan atau operasinya dan belum akan dikapitalisasikan untuk kemudian akan diamortisasikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Definisi eksplorasi. Kegiatan eksplorasi atau exploration atau pencarian adalah setiap usaha dalam rangka mencari dan menemukan cadangan minyak dan gas bumi di daerah-daerah yang belum terbukti mengandung minyak dan gas bumi, yang antara lain meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama ada mengusahakan izin untuk memulai kegiatan eksplorasi di daerah tertentu. Yang kedua ada melakukan berbagai kegiatan penyelidikan geologis dan geofisik di lapangan. Yang ketiga ada menginterpretasikan data yang dihasilkan dalam penyelidikan ini. Yang keempat ada melakukan pengeboran sumur termasuk sumur uji stratigrafi di daerah yang belum terbukti mengandung cadangan. Yang kelima ada memperoleh dan membangun aktiva tetap yang berhubungan dengan kegiatan di atas. Yang keenam ada menggunakan jasa. Pengeluaran untuk pengembangan seperti pemboran dan pendirian fasilitas produksi pada sebuah sumur akan dikapitalisasikan jika ternyata terdapat sumur yang sedang dibor tersebut kering, maka biaya yang terjadi akan dibebankan pada tahun berjalan. Jika pengembangan. Yang ketiga ada menginterpretasikan data yang dihasilkan dalam penyelidikan ini. Yang keempat ada melakukan pengeboran sumur. Biaya-biaya yang dikapitalisasikan. Biaya-biaya yang dapat dikapitalisasikan umumnya adalah biaya-biaya modal. Unsur-unsur biaya ini akan berada antara perusahaan-perusahaan yang menerapkan metode SE, metode FC, dan production sharing contract
accounting effort. Biaya-biaya yang dapat dikapitalisasikan ini mengikuti definisi biaya yang dapat dikapitalisasikan dengan metode successful effort. Biaya-biaya tersebut diantara lain adalah yang pertama ada biaya akuisisi, yang kedua ada biaya eksplorasi, biaya eksplorasi sumber sukses, yang ketiga ada biaya pengembangan sumur kering, yang keempat ada biaya pengembangan sumur sukses.